Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Di video kali ini, saya akan mereview Samsung Galaxy A52s 5G. Tanpa perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai. Pertama, saya mulai dari chipsetnya. Samsung Galaxy A52s 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 778G, di mana chipset ini sudah mendukung jaringan 5G untuk kedepannya. Meskipun chipsetnya termasuk ke kasta 700 series, tetapi yang membuat saya takjub adalah performanya. Kalian lihat skor Antutu 9 berikut ini. Samsung A52s 5G ini mendapatkan skor sekitar 490 ribuan. Ketika saya bandingkan dengan daily driver saya yaitu S10, ternyata perbedaannya cukup terasa. Terutama di skor CPU. Kalau GPU ya masih 11-12 lah, masih unggul S10 sedikit. Kemudian saya coba bandingkan skor Geekbench 5-nya dan A52s ini tetap unggul dari segi single maupun multicore. So bisa disimpulkan bahwa chipset Snapdragon 778G ini memiliki performa yang menjanjikan dibandingkan chipset flagship tahun 2019. Untuk suhunya sendiri masih terbilang adem ya, meskipun ada sih sedikit anget, tapi tergolong masih nyaman banget di tangan. Saya coba main game PUBG, COD Mobile, sekitar 2 jam juga tidak ada thermal throttling sama sekali, dan performanya stabil banget. Bisa dilihat dari skor 3D Mark Wildlife Stress Test, ada di 99% stability. Well, untuk performa menurut saya udah cukup banget lah ini untuk memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia. Ditambah lagi sudah support 5G sehingga apabila kedepannya sinyal 5G sudah mulai tersebar luas di Indonesia, kita tidak perlu beli HP baru lagi untuk bisa menikmati sinyal 5G-nya. Layarnya berukuran 6,5 inci, Super AMOLED, resolusinya Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Brightness-nya up to 800 nits yang tentu aja masih cukup terlihat saat dilihat di bawah matahari terik. Layarnya ini memang udah cakep banget lah untuk HP mid-range dari Samsung. Selain terdapat 120Hz, terdapat juga pilihan mode 60Hz. Di mode 120Hz-nya, layarnya tidak adaptif seperti di lini flagship-nya yang bisa adaptif. Kekurangannya tentu aja akan lebih menguras baterai dibandingkan layar yang refresh rate-nya bisa adaptif. Buat dipakai nonton YouTube, main game, udah enak dah ini layarnya. Selain layar yang udah cakep, terdapat juga optical in-display fingerprint yang kecepatan dan akurasinya udah cukup baik di kelasnya. Selain itu, ada juga fitur always on display yang bisa kita kustomisasi bentuk jamnya, informasi yang ingin ditampilkan, seperti menambahkan gambar, GIF, atau mungkin informasi musik. Untuk mendukung kenikmatan saat bermultimedia, selain layar yang udah cakep, Samsung juga menyematkan speaker stereo yang kualitasnya udah cukup baik. Suaranya cukup balance, tidak timpang antara speaker atas dan speaker bawahnya. Sehingga apabila kita menonton video dalam posisi landscape, suaranya terasa bersumber dari tengah. Sekilas saya bandingkan dengan Samsung Galaxy S10 saya, well, kualitas suaranya mirip, udah cukup bisa dibilang 11-12, meskipun masih sedikit unggul S10 dari segi clarity-nya. Dengan penggunaan alas saya, yaitu nonton YouTube, main PUBG hampir 1 jam, dan melakukan beberapa benchmark, baterai 4500 mAh di Samsung A52s ini bisa bertahan seharian penuh, dengan screen on time sekitar 6,5 jam, dengan sisa baterai 13%. Sebagai catatan, saya selalu menggunakan mode layar 120Hz, sehingga apabila penggunaan kalian hanya sekedar sosmed, streaming film, seharusnya bisa mendapatkan screen on time yang lebih dari itu. Apalagi kalau kalian menggunakan mode power saver, yang otomatis menurunkan refresh rate ke 60Hz dan membatasi kecepatan CPU di 70%. Tentu aja itu akan lebih irit lagi baterainya. Sayangnya, charger yang disertakan adalah adaptive fast charging 15W. Tetapi sebenarnya A52s ini sudah support pengisian fast charging hingga 25W. Jadi kalian harus beli adapter charger terpisah yang support 25W. Bisa dari official Samsung ataupun merek pihak ketiga. Durasi pengecasan dari baterainya 10% hingga penuh tidak terlalu lama. Hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 40 menit dengan charger bawaannya yang hanya 15W. Sebagai catatan, saya coba charge menggunakan kabel KEI 100 dari Acmic. A52s ini tidak bisa berjalan fast chargingnya. Padahal untuk ngecharge S10 saya bisa jalan aja tuh fast charging. Kemudian saya coba pakai kabel dari Anker, dari JT, ternyata fast chargingnya bisa jalan tuh di A52s ini. Padahal menurut spesifikasi dari pihak Acmic, kabel KEI 100 ini support adaptive fast charging 15W-nya Samsung dan up to 50W untuk Super VOOC dari Oppo. Jadi apabila kabel pihak ketiga kalian fast chargingnya tidak nyala,
Mungkin kabel tersebut memang tidak kompatibel dengan Samsung A52s ini. Sebelum saya bahas kameranya, saya akan coba highlight beberapa hal yang cukup menarik di A52s ini. Pertama, desainnya. Menurut saya, ini adalah HP mid-range dengan desain yang paling sesuai dengan selera saya, yaitu terlihat simple, kalem, dan tidak ada desain yang terkesan rame. Kedua, pilihan internal memorinya hanya ada satu aja, yaitu 256GB dan RAM 8GB. Menurut saya, kapasitas tersebut masih sanggup lah digunakan 3-4 tahun ke depan. Kalau penyimpanannya kurang, kalian bisa menambahkan microSD up to 1TB. NFC tentunya udah ada, masih ada jack audio, dan support rating IP67 water and dust resistant. Dari segi software, A52s ini sudah menggunakan One UI 3.1 berbasis Android 11 dengan security patch 1 September 2021. Menurut saya, sejauh ini One UI masih menjadi UI favorit saya pribadi. UI-nya simple, cakep dilihat, mudah dioperasikan, dan terdapat fitur-fitur yang sangat berguna bagi saya. Contohnya, Link to Windows. Fitur ini memungkinkan kita mengakses smartphone kita tanpa harus mengoperasikannya secara langsung. Asalkan laptop atau PC kalian menggunakan sistem operasi Windows, kalian bisa dengan mudah membuka aplikasi yang ada di smartphone kalian melalui PC atau laptop. Atau mungkin mau mirroring HP kalian dengan kondisi layar di HP kalian nantinya seperti terunlock. Jadi layarnya bakal tetap gelap. Fitur ini bisa jadi alternatif bagi kalian yang ingin merasakan fitur DeX seperti di lini flagship Samsung. Walaupun memang tidak mirip 100% seperti mode DeX, setidaknya kita bisa mengoperasikan aplikasi di smartphone tersebut melalui PC atau laptop kita. Terakhir, kameranya. Setup kamera utamanya 64MP f1.8 yang dilengkapi OIS atau Optical Image Stabilization. Ultrawide-nya 12MP f2.2, makro dan depth-nya 5MP f2.4. Sedangkan kamera selfie-nya 32MP f2.2. Untuk hasil foto dan videonya, kalian bisa simak tayangan berikut ini. Pacific Blue sama ini, aku lebih senang Pacific Blue dari warna. Yang 12 Pro Max, yang agak gelap tuh. Warnanya lebih agak gelap gitu. Jadi kasih. Aku pas nang studio buka, aku sampai tangan orang cahaya gitu kayak ini terus sing kameramen kok gitu warnanya embuh. Iya. Cek 1, 2, 3, ini adalah hasil dari kamera belakang Samsung A52s 5G di resolusi 4K 30fps dan tidak ada electronic stabilization, jadi hanya OIS-nya saja. Ini handheld, jadi kira-kira seperti ini. Dan gimana juga hasil suaranya, saya juga menggunakan double masker. Ya, kira-kira hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari kamera belakang A52s 5G dengan resolusi Full HD 30fps, handheld juga. Dan kalau di Full HD, ACE-nya nyala ya. Jadi selain ada OIS ditambah juga dengan electronic stabilization. Kira-kira begini hasilnya dan gimana juga hasil suaranya. Cek 1, 2, 3, ini adalah hasil dari kamera depan A52s resolusi 4K 30fps handheld. Kira-kira begini hasilnya. ACE-nya mati kalau di resolusi 4K. Dan ini adalah hasil kamera depan A52s resolusi Full HD 30fps handheld juga, indoor di dalam mall.
Dan kalau di Full HD 30 fps ini AIS-nya nyala ya, jadi harusnya di sini cukup stabil. Kira-kira begini hasilnya. Menurut saya hasil foto dan videonya ini udah bagus lah untuk smartphone kelas mid-range. Kamera 64 megapiksel dengan bukaan f1.8 yang dilengkapi OIS sangat membantu saat pengambilan foto atau video dalam kondisi kurang cahaya. Dari contoh foto yang saya tampilkan ini, manakah yang lebih bagus low light-nya menurut kalian? Sudah milih? Dan inilah smartphone yang digunakan. Wow, bukan? Saya juga tidak nyangka Samsung A52s ini sangat superior sekali untuk foto dalam kondisi low light dibandingkan dengan S10 saya. Itu sekilas perbandingan hasil foto dari smartphone mid-range Samsung terbaru ini dibandingkan dengan flagshipnya di tahun 2019. Apabila ada kesempatan, mungkin akan saya bandingkan dengan S10 sebagai flagship Samsung di 2019 dengan A52s ini. Apa aja sih kelebihan dan kekurangan di keduanya? Well, overall untuk harga 6 juta, A52s ini merupakan smartphone Samsung yang layak banget buat kalian pertimbangkan. Menurut saya, racikan Samsung di A52s ini hampir bisa mengakomodir segala kebutuhan, mulai dari gaming, streaming film, foto-foto, bikin konten video, dan scrolling di sosial media udah sangat nyaman. Pemilihan chipset Snapdragon 778G sudah sangat tepat menurut saya. Chipsetnya kencang, dingin, dan sudah mendukung jaringan 5G. Sehingga apabila kedepannya 5G sudah mulai merata di Indonesia, kita tidak perlu beli HP baru lagi untuk bisa menggunakan sinyal 5G. Dari segala kelebihan yang sudah saya sebutkan, terdapat beberapa hal yang mungkin bisa menjadi catatan. Pertama, dari segi ukuran dan bobot. Karena daily driver saya S10, menurut saya dimensinya ini terlalu besar dan bobotnya juga termasuk berat untuk saya. Tapi saya coba tanya ke beberapa teman-teman saya, mereka fine aja kok dengan dimensi dan bobot A52s ini. Jadi ya itu memang tergantung kebiasaan masing-masing. Kedua, dengan casing sejuta umat ini, apabila kita motret menggunakan lensa ultra wide dan tidak mengaktifkan koreksi distorsi, maka akan ada sedikit bagian casing di sekeliling lensa ultra wide yang ikut terpotret. Ketiga, saat menggunakan mode malam di kamera utama, gambar yang ditangkap akan sedikit lebih ngezoom dibandingkan mode autonya. Keempat, saat menggunakan mode malam di lensa ultra wide, maka koreksi distorsinya akan mati. Berbeda dengan mode auto untuk lensa ultra wide yang bisa diatur mati atau nyala untuk koreksi distorsinya. Dan terakhir, masih sama seperti A52, back covernya ini nyaman banget di tangan, tetapi sidik jari kita mudah membekas. Karena ini warnanya hitam, jadi mungkin masih bisa sedikit tersamarkan. Solusinya ya pakai casing aja sekalian melindungi HP-nya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Well, itulah dia ulasan saya mengenai Samsung A52s 5G ini. Kalau untuk saya pribadi, andaikan aja ada smartphone Samsung seperti inilah racikannya, dengan ukuran layarnya hanya 6 inci, harganya mid-range, baterainya lebih kecil sedikit nggak apa-apa, dan refresh rate layarnya bisa adaptif seperti di lini flagshipnya. Mungkin smartphone tersebut bisa menjadi smartphone idaman banyak orang. Saya yakin pasti di antara kalian ada yang rindu HP compact all-rounder dengan harga kelas menengah ke bawah. Ya, semoga aja Samsung bisa mendengarkan angan-angan saya ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.